Ya, ini etika dokter atau kedokteran. Slide, Mas. Yang saya harapkan di sini adalah kita memahami bahwa tentang etik ya, urgensi etik, kondisi faktual sekarang, lalu nilai moralnya bagaimana. Dalam acara ini tentu saya mengingatkan diri saya sendiri dan para sejawat yang lain untuk selalu menjunjung etika dan moral kita sebagai seorang profesional medik dimanapun bidang kita bertugas. Apakah sebagai klinisi murni, sebagai family physician, ataupun dalam public health services termasuk clinical specialist. Jadi dokter itu akan ada bergerak di 3 sisi, public health services, para sejawat yang di public health, lalu family physician dan clinical specialist, semua akan bekerja sebagai satu satuan, kemudian dalam dirijen yang sama untuk melangkah menuju cita-cita yang tercapai, yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 45 mukadimahnya. Slide berikutnya. Pada dasarnya etika profesi medik itu ada 4 sejawat: otonom, beneficence, non-maleficent, dan justice. Ini reminding saja. Otonom, slide Mas. Otonom atau otonomi adalah prinsip moral menghormati hak pasien atau right to self-determination. Jadi pasien itu punya hak menentukan apa yang sesuai untuk dirinya. Bisa jadi apa yang ada di literatur kita sampaikan dengan detail pada pasien, tapi pasien bisa menolak karena alasan budaya, alasan segala macam yang melatar belakangi seseorang. Ya, slide berikutnya Mas. Nah, di sini kewajiban kita sebagai dokter sejawat, apakah dokter family physician, dokter klinisi clinical specialist, ataupun public health services, menjelaskan dengan benar sehingga konsumen kita itu memahami tentang keadaan dirinya, rencana penanganan, manfaat dan potensi, termasuk potensi gagal kita sampaikan. Lalu seperti apapun keyakinan kita di dalam public health services ataupun di dalam semuanya, pasien memiliki putusan akhir tentang apa yang pas untuk dirinya. Inilah yang kemudian menjadi dasar apa yang disebut sebagai evidence-based medicine. Itu adalah irisan dari keterampilan keilmuan kita, lalu literatur terbaru, lalu juga keputusan pasien yang sangat mungkin didasari budaya. Tantangannya ada di membuat irisan yang pas untuk setiap pasien kita ataupun di dalam komunitas masyarakat yang menjadi sasaran kita pada saat public health services. Slide Mas. Kebajikan, ya. Kebajikan prinsip moral yang berikutnya adalah mengutamakan kebaikan bagi pasien, para sejawat. Jadi apakah yang terbaik bagi pasien adalah sesuatu yang sesuai dengan keahlian kita, literatur yang kita punyai, dan tentu saja pemahaman pasien. Pemahaman pasien ini bisa kita ubah dengan keterampilan melakukan edukasi, dan ini dilatar belakangi oleh penyamaan persepsi bahasa. Kita wajib mengikuti praktek medik terbaru, wajib. Kita sampaikan pada pasien, wajib juga. Bagaimana pilihannya? Dan sampaikan bahwa yang kita pilihkan adalah sesuatu yang saat ini dianggap terbaik. Slide berikutnya Mas. Tidak membahayakan apapun pilihan kita kepada pasien. Tentu pada dasarnya kita tidak akan membahayakan pasien. Ini adalah sikap kita yang utama. Tidak membahayakan pasien, di mana di situ bukan hanya pasien sebagai manusia, tapi pasien sebagai populasi dan lingkungan pasien. Tidak membahayakan. Slide berikutnya. Berkeadilan terkait dengan distribusi dari SDM, sumber daya manusia, termasuk distribusi dari logistik, alat bahan habis pakai, belanja modal, anggaran segala macam adalah distributive justice, keadilan distributif. Slide berikutnya. Ini adalah contoh-contoh, ini sudah lama, yang bersangkutan juga sudah meninggal, tapi inilah contoh-contoh medsos yang bisa saya capture. Silakan Mas. Sesaat saja. Ini adalah pendapat seseorang dari sejawat kita yang mengatakan tentang COVID dengan pendapat beliau sendiri. Tapi apapun, ini benar atau salah,
melanggar etik atau tidak kembali kepada kita masing-masing. Anda bisa melihat sumpah dokter kita, Kodeki. Anda bisa melihat berbagai macam varian dari kondisi yang akan kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Ada suaranya, Mas? Ada ya? Ini memang kan ada pestisida yang disemprot dari udara. Siap. Nah, chemtrail itu, jadi jangan panik kalau kemudian merasakan demam, batuk, pilek, itu bukan virus varian Delta India. Itu gejala keracunan. Sejauh para sudah kalau pernah gejala mendengar ini keracunan, prinsipnya sama. tentang Minum varian aja Delta aktif. India dengan segala Arang aktif macam pasti tahu, pendapatnya. Pak. Ke dokter minum konsumsi aja ya 10-20 tablet sama Slide berikutnya, Mas. Sayangnya ini dokter ini. pertolongan pertama. Jadi pesan saya, Apakah ini? Nah, itu slide berikutnya ini masyarakat awam. Bagaimana seseorang berpendapat tentang kita. Oke. Karena prosesnya tuh panjang-panjang, dilempar-lempar terus. Kita datang ke pendaftaran, masuk ke dalam dulu ketemu dokter. Kita ke dokter, udah daftar belum ke pendaftaran? Jadi begitu. Ini kan orang yang sakit, kalian tahu nggak sih, orang tuh butuh pertolongan. Lama Intinya maksudnya tuh penanganan. memanusiakan manusia. Saya akan berjalan di atas dan membawa ini sebagai payung saya, memanusiakan manusia. Kamu ada pengalaman? Aduh, sering banget. Teman saya juga pernah Di Jakarta atau Slide di berikutnya, Mas. dimanapun. Video ini bisa muncul di praktek sejawat sehari-hari yang masuk sebagai kriteria dokter praktek mandiri. Dan berbahaya adalah tiba-tiba dimedsoskan oleh konsumen yang tidak puas pada kondisi kita. Saya mesti berbaik-baik dalam komunikasi dan itu bisa dilatih, sejawat. Ini yang berikutnya, saya lihat, saya hapus namanya, saya hapus grup WA-nya, ini saya di-share oleh seseorang, menanyakan kepada saya apa ide fungsinya. Karena di situ screenshot nyata ya, hanya ambil iuran. Itu menjadi tantangan kita semua para sejawat ID. Bagaimana seorang dari kita mengatakan fungsi ID ambil iuran. Saya hapus namanya karena ada di laptop saya, karena itu saya mendapat dari seseorang yang lain. Nama grupnya pun ada pada saya. Dan siapa yang mengatakan ada pada saya? Slide berikutnya. Ini contoh medsos ya, berbahayanya. Slide, Mas. Slide. Jangan buru-buru. Balik lagi satu-satu. Balik. Di sini. Ini slide satu. Yuk. Yang kanan, yang paling kiri, lihat ya, ini ada di website suatu institusi yang disebut sebagai Indonesian Society of Anti-Aging Medicine. Tampak potret seseorang, beliau dengan namanya yang kemudian saya hapus, dan itu di-share pada Juni 2009. Slide berikutnya, diklik saja, Mas. Ya, dan masih ditanyakan pada saya melalui WhatsApp pada slide berikutnya 2022. Saya bisa bayangkan ya, 2009 ke 2022 masih dipertanyakan kebenarannya, dan ini tidak bisa hilang, sahabat. Di capture oleh seseorang, disiarkan ke WhatsApp, disiarkan ke medsos lain, ditanyakan benar atau salah, dan ini akan kita alami sampai dengan hari ini. 2009 sebenarnya sudah dikoreksi ini oleh institusinya, dan kemudian masih ditanyakan sampai dengan 2022. Anda bisa bayangkan 11 tahun tidak hilang, atau mungkin sekarang 14 tahun. Ini juga contoh apakah ini pergeseran norma. Slide ya, Mas. Dinyalakan ini. Itu tadi, ya. Jadi seorang sejawat kita yang melakukan operasi. Berjumpa lagi dengan Dr. Kristiawan, spesialis terapi ini. Ini malam-malam jam berapa nih kita nih? Kebanggaan beliau jam 12:30 masih standby dan operasi. Malam ini mau mengoperasi. Lalu dimasukkan TikTok, disebarkan. Bagaimana sisi etikanya begini. Anak-anak ya, mudah-mudahan operasinya berhasil. Nih ada Rahman, ada Mukti, ada Dokter itu Mukti, ada Dokter Anton, ada siapa tuh di sana? Oh, ada Intan. Oke deh, mudah-mudahan operasinya berjalan lancar, mohon doanya ya. Terima kasih. Ya, nanti saya share slide ya. berikutnya, Mas. Nah, itu slide berikutnya, ini contoh-contoh. Mari kita tilik diri kita sendiri bagaimana. Seharusnya yang sesuai dengan
etika umum, lalu etika kodeki. Dalam menjalankan tugas profesi kita sebagai dokter dan dokter gigi dan selalu yang lain juga mestinya ya ada norma hukum yang mengikat kita sejawat. Hukum di sini ada pidana perdata, ada etika profesi yang diatur oleh kodeki dan turunannya tentang fatwa etik itu ada. Lalu ada disiplin profesi yang ada di Undang-Undang Praktek Kedokteran. Yang terakhir adalah bagi sejawat yang bergerak di penelitian. Slide, klik lagi. Pada sejawat yang bergerak di etika penelitian itu ada etik penelitian pada manusia. Itu semua mengikat kita sebagai insan kesehatan dokter. Slide mas. Kenapa etika ini harus diadakan? Karena menjamin mutu asuhan medis. Tentu kita masih ingat sekian tahun yang lalu ada batu pon di Jombang, ingat saya, dimasukkan celup gitu, dianggap airnya itu bisa menyembuhkan. Nah tentu saja kita tidak ingin seperti itu. Atau sulapan yang lain, operasi tanpa pisau, tiba-tiba darahnya keluar dari perut. Mutu asuhan diatur oleh norma-norma yang kita punyai ini. Bukan untuk membatasi, tapi memastikan bahwa masing-masing kita bergerak di jalur yang benar. Tentu saja semua asuhan medis mutu itu akan upgrade sesuai dengan perkembangan keahlian, perkembangan keilmuan, dan selalu berkala diupdate. Saya pun pada saat memulai pendidikan spesialisasi jantung tahun 97 jauh berkembang dibandingkan kondisi saat ini. Itu yang disebut sebagai update, dan ilmu saya tahun 97 sudah sama sekali old style, out of date, tidak bisa lagi dipakai. Slide berikutnya ya. Jadi pada dasarnya norma ini adalah menjaga martabat kita sendiri sejawat. Slide mas. Menjaga keluhuran profesi. Slide. Dan pada akhirnya adalah perlindungan pada pasien dan masyarakat. Slide. Meningkatkan dan mempertahankan mutu layanan medis yang diberikan. Slide berikutnya. Kepastian hukum kepada kita dan kepada masyarakat. Kita butuh dilindungi secara hukum. Contohnya adalah misalnya saya melakukan praktek batu celup itu kemudian saya share di medsos. Kalau dunia kedokteran ID tidak mengakui itu, maka saya berpotensi untuk dimasalahkan oleh masyarakat. Nah itulah contoh memberi kepastian hukum pada kita sendiri dan kepada masyarakat. Semua perkembangan keilmuan dimungkinkan, tapi tentu melalui kaidah-kaidah yang sifatnya ilmiah, diuji di berbagai center, dan kemudian menjadi satu guideline atau panduan praktek klinik. Nanti akan saya sitir berbagai macam guideline yang dasarnya ternyata kesepakatan. Slide berikutnya. Slide mas. Norma hukum itu diatur oleh kitab perdata dan pidana, sawat. Ini bukan area kita. Norma etika profesi itu diatur oleh ID melalui MKEK. Materi tentang disiplin profesi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran, di sini ada konsil. Slide berikutnya norma etika ada World Medical Agency Declaration of Helsinki. Semua mengatur kita supaya kita aman dari sisi hukum, tapi juga subjek kita aman juga. Slide. Saya akan fokus hanya etika profesi, yang lain akan dibahas di kesempatan yang lain oleh sejawat yang lain. Slide. Kodeki. Semua sejawat sudah pernah membaca ya, buku merah putih gambarnya ID terbitan tahun 2012. Isinya adalah 4 kewajiban. Slide berikutnya mas. Isinya adalah ini sejawat. Saya sangat sarankan sejawat untuk secara berkala membaca di waktu sejawat senggang atau secara iseng melihat medsos, googling, berbagai macam pengaduan pasien itu ada di Google dan di medsoskan oleh si konsumen. Kita bisa baca versi dia, kemudian bisa kita baca versinya pelaku, dan kita sesuaikan dengan kodeki yang ada. Bisa sejawat baca ini, tipis, tidak terlalu besar. Di situ ada pasal-pasal dan interpretasi terhadap pasal. Saya baca, sempatkan untuk membacanya. Slide berikutnya. Nah ini berbagai macam fatwa etik ID. Ada fatwa etika tentang beriklan dan berjualan MLM. Jika sejawat berjualan MLM, bagaimana tidak melanggar atau sesuai dengan kaidah fatwa etik.
Ada fatwa etik tentang hubungan dokter pasien dan bagaimana mengakhirinya. Sangat mungkin kita dengan pasien berakhir hubungan terapeutiknya. Yang lain tentang biokimia. Berikutnya Mas, ini slide. Nah ini juga perlindungan pada lingkungan profesi kedokteran. Apakah saya melakukan perlindungan pada kawan sejawat saya sendiri secara tidak sadar? Itu bisa kita baca di sini, fatwa etik kedokteran tentang perlindungan pada lingkungan profesi dokter. Bisa jadi pada saat saya menjabat barangkali saya lupa bahwa saya melakukan perlindungan. Bacalah ini para sejawat untuk mengamankan, untuk kita bergerak dalam koridor etik. Slide berikutnya. Nah ini juga sebentar lagi pemilu, sejawat baca tentang fatwa etik ya, etika keterlibatan dokter Indonesia dan organisasi profesi kedokteran dalam kampanye politik dan dalam kampanye mengajukan diri sebagai kandidat pejabat politik. Ini adalah sudah diatur oleh fatwa etik ID, bukan tidak boleh, tapi bagaimana sesuai dengan kaidah etik. Tentang pandemi COVID itu paling banyak ini, berulang di review dan revisi. Berikutnya tentang aktivitas medsos para dokter. Kemudian ini juga saya sarankan membaca fatwa etika kedokteran dalam penyelenggaraan kegiatan P2KB. Nah, saya baca slide berikutnya Mas. Ya, ya. Berikutnya ini tentang pandemi COVID itu berulang dibuat fatwa etiknya karena kita melakukan review. Kemudian telemedicine juga dimunculkan. Yang terakhir review lagi fatwa etik. Slide Mas. Ini saya tulis tapi tidak akan saya baca. Slide Mas, satu persatu ya. Jadi membaktikan bagi kepentingan kemanusiaan. Slide kedua, menjalankan tugas dengan terhormat dan bersusila. Jadi kita jika menjalankan tugas, ingat kita punya kaidah kehormatan diri, kehormatan profesi dan susila. Slide berikutnya, martabat dan tradisi luhur dokter. Slide berikutnya, merahasiakan. Jadi ya, misalnya saya menulis di medsos tentang pasien saya tangani tampak wajah dan saya share di medsos. Bagaimana nilainya secara etik dibandingkan dengan saya tangani seorang pasien, kemudian saya sampaikan di dalam suatu simposium ilmiah, hanya anggota ID, tidak akan keluar, tentu akan nilainya beda. Yang satu kepentingan saintifik ilmiah, dan satu kepentingan entah kepentingan yang apa. Anda bisa menyelesaikan sendiri. Berikutnya adalah tidak akan melanggar peri kemanusiaan sekalipun diancam. Berikutnya Mas, menghormati setiap hidup insani. Berikutnya, mengutamakan kesehatan pasien dengan kepentingan masyarakat. Di sana terlihat ya kepentingan masyarakat sejawat. Jadi bagaimanapun ID kita dan pasien adalah bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Slide berikutnya, tidak ada pertimbangan yang sifatnya sara apapun, tidak ada. Slide berikutnya, penghormatan pada guru dan pernyataan terima kasih. Berikutnya, saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung. Ini kita jangan melupakan ya, siapapun, saya juga, diantara kita juga, perlakukan sebagai saudara kandung. Bagaimana menerjemahkan saudara kandung? Bagaimana Anda memperlakukan kakak Anda, adik Anda? Berikutnya, mohon untuk diamalkan kode etik ini, baca buku merah tadi sampai dengan interpretasinya. Lalu pelajari berbagai kasus yang ada di medsos itu, kemudian Anda nilai sendiri, sejawat. Berikutnya Mas, ikrar sumpah ini dengan sungguh-sungguh mempertaruhkan kehormatan kita. Slide. Ini adalah lafal sumpah Hippokrates secara yang awal dulu. Slide, saya tidak akan membaca. Karena saya menyitir sedikit. Kita mesti paham tentang evidence-based medicine, evidence-based practice, dan evidence-based healthcare. Slide. Jadi penanganan pasien evidence-based practice, apakah evidence-based medicine, apakah evidence-based healthcare, dasarnya clinical expertise, termasuk public health expertise, lalu family physician expertise. Kemudian kebudayaan pasien, patient value dan harapan pasien, lalu based research evidence, based research. Nah, bagaimana kita mencari suatu literatur yang research terbukti risetnya ini baik. Kita punya impact factor, dan kita punya ID yang secara berkala dan organisasi profesi lainnya secara berkala melakukan temu ilmiah. Disitulah base research evidence akan dimunculkan.
Nah, IBM itu interaksi dari ketiga warna ini, interaksi antara clinical expertise, research evidence yang terbaik, lalu budaya dan harapan-harapan pasien, dan itu harus dikomunikasikan sehingga tercapailah IBM atau IBP. Sehingga tercapailah IBM atau IBV. Slide berikutnya, sahabat. Slide lagi. Slide. Nah, ini sama sebetulnya, integrasi dari slide 1, 2, 3. Slide berikutnya, terus klik lagi. Dan irisan dari 1, 2, 3 ini untuk mengambil keputusan klinis terhadap kesehatan pasien dan masyarakat tergantung dari di mana para sahabat semua bekerja. Hasil akhirnya adalah slide berikutnya. Proses yang berkelanjutan, sahabat. Peka waspada terhadap masalah kesehatan yang muncul, apakah klinis perseorangan ataupun public health atau komunitas. Semua adalah integrasi dari semua ini. Para sahabat yang bergerak di kegiatan komunitas tentang TB, tentang kusta, tentang COVID waktu itu, tentu merasakan bagaimana berhadapan dengan keyakinan individu ataupun keyakinan populasi. Anda tentu ingat bagaimana vaksin itu dianggap memasukkan chip ke badan manusia. Itu harus diedukasi. Slide. Nah, sekarang evidence based healthcare ini lebih ke arah para sahabat yang bergerak di di public health services ya. Mohon maaf Dr. Sasmoyo, waktu tinggal 5 menit nih. Baik, terima kasih. Konsep ini meluas, bukan hanya pasien tapi lingkungannya. Slide. Ya. Pendekatannya menjadi lebih luas karena lingkungan memperhatikan nilai budaya, kepercayaan, penerimaan, dan tentu saja keahlian kita dalam edukasi. Bukti penelitian yang canggih valid dari public health banyak, jurnal itu tentang public health. Dan ini akan dilakukan oleh para sahabat yang bergerak di level public health dan family physician, atau para sahabat yang bergerak di populasi. Contoh kasus adalah kurang gizi, para sahabat yang di puskesmas, di dinas kesehatan pasti paham ini. Atau Tenkes, KLB, tetanus neonatorium, saya tidak pernah mendengar lagi, mungkin masih ada. Zaman saya banyak ini, tetanus neonatorium nih. KLB diare, COVID-19, demam berdarah, dengue, hepatitis, difteri, TBC, STD, sexual transmitted diseases, banyak sekali. Lingkungannya khas. Kalau STD di mana lingkungannya yang akan banyak Anda temui, khas lingkungan. Kurang gizi ada di mana juga akan khas. Slide. Nah, tetap di public health tetap ada bukti dan penelitian yang valid. Slide berikutnya. Nah, ini saya sitir sedikit, slide mas. Slide slide. Dalam hal penelitian medik, apakah berbasis klinis ataupun berbasis publik, itu ada piramid ini. 3 yang paling besar itu yang masuk ke dalam informasi yang paling bagus, paling valid. 3 yang paling atas. Sementara 5 yang di bawah, 7 yang di bawah itu belum terlalu kuat validitasnya dibandingkan 3 yang atas. Slide berikutnya. Ini saya sitir karena kalau saya melakukan penelitian kemudian menemukan sesuatu tesis, hipotesis saya terjawab dalam suatu tesis, apakah itu sebagai merubah guideline? Belum tentu. Ini contohnya adalah saya ambil dari bidang saya, jantung. Ini dari European Society of Cardiology, sahabat. Slide mas. Ya, slide berikutnya. Berakhir dulu, stop dulu. Saya lihat ini imaging jantung, cardiac magnetic resonance imaging. Saya lihat ya, ada kelas rekomendasi 1. Kelas 1 itu ada di sebelah kiri yang warnanya hijau itu, recommended or indicated, diindikasikan. Tapi level of evidence-nya C. Level C apa? Konsensus, opini dari para expert. Jadi bukan opini saya, tapi opini expert. Nah, waspadalah pada penggunaan studi-studi perorangan yang seolah-olah merubah guideline. Slide berikutnya. Ini dari bidang saya juga, ini nasional ya, Perhimpunan Nasional Pelayanan Kedokteran Intervensi Koroner karena bidang saya. Kelas rekomendasinya kelas 1. Kelas 1 ada di tengah itu, bukti dan atau kesepakatan bersama bahwa pengobatan tersebut bermanfaat dan efektif. Level of evidence A.
Data berasal dari beberapa penelitian klinik secara acak berganda atau meta-analisis. Tapi bisa juga C. Slide berikutnya. Pegangan, saya sarankan pegangan ini ya, seperti saya lafal etika umum standar pelayanan medik ini mesti dibuat ini. Jadi akreditasi itu bagian dari menilai standar pelayanan medik kita, apakah namanya SOP atau panduan praktek klinik, clinical pathway, atau yang lain penamaannya. Kode etik profesi dan undang-undang peraturan kesehatan yang ada. Slide berikutnya. Penutup. Saya sampaikan lagi tentang norma hukum, etika, disiplin, dan etika penelitian pada manusia, syawat, ini semua supaya kita aman. Peraturan mengawal norma ini banyak sekali, slide, ada nasional, segala macam ya, internasional ada itu, slide berikutnya. Slide. Nah, dalam undang-undang tentang praktek kedokteran, dalam apapun, pelaksanaan pengawasan ini, selalu ada pasal, barang siapa, pasal itu selalu begitu, barang siapa merasa dirugikan kepentingannya, maka berhak untuk melapor barang siapa. Jadi artinya bukan hanya kita, tapi bisa teman kita, bisa saudara kita, atau orang lain. Melapornya kemana? Kemana-mana, termasuk ke medsos. Belum tentu laporannya benar, tapi laporan itu sudah menyulitkan kita. Slide berikutnya. Bisa ke ID, kalau ke ID bisa kita selesaikan. Nah ini loh, laporan masyarakat yang merasa dirugikan kepentingannya. Slide berikutnya. Saya rasa cukup ini, Dr. Singgih, saya kembali kepada Dr. Singgih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.